Aku tak pernah menyangka keputusanku mencari rezeki di tanah orang justru membawaku ke pernikahan yang tak pernah kuinginkan. Dan malam pertama itu bukan seperti yang kupikirkan. Tapi sesuatu yang bahkan tak bisa kupahami sampai hari ini. Namaku Rara, umurku 24 tahun. Aku gadis kampung dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana, terlalu sederhana, bahkan untuk sekadar makan 3 kali sehari. Ayahku sakit keras. Ibu meminjam uang ke sana kemari, sampai akhirnya rumah kami hampir disita. Aku tahu satu-satunya jalan hanyalah pergi jauh. Jadi, ketika ada tawaran kerja jadi asisten rumah tangga ke Arab Saudi, aku langsung setuju. Meski hatiku berat meninggalkan kampung dan keluarga, aku harus berangkat. Biar aku yang susah, asal bapak sembuh, asal ibu nggak dikejar-kejar rentenir lagi. Itu janjiku sebelum naik pesawat. Hari itu panas padang pasir seperti membakar kulitku. Aku dijemput seorang pria tinggi besar, berjubah putih, berumur sekitar 71 tahun. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam dan dalam. Jalah Syekh Mahmud, majikanku. Rumahnya bukan rumah, tapi istana. Luas, sepi, dan dingin. Ada banyak pintu dan lorong panjang yang sunyi. Kamu dari Indonesia? Iya, Tuan. Namamu? Rara. HM? Nama yang indah. Nada suaranya pelan, tapi tegas. Ada aura yang sulit dijelaskan antara bijaksana dan misterius. Sejak hari itu aku mulai bekerja, membersihkan, memasak, mengurus taman. Tak ada istri, tak ada anak, hanya aku, Syekh, dan satu penjaga tua bernama Usman. Hari demi hari berlalu. Syekh jarang bicara, tapi selalu memperhatikanku dari jauh. Kadang matanya seolah menyimpan kenangan yang dalam setiap kali menatap wajahku. Aku tak berani bertanya, tapi tatapan itu membuatku gelisah. Malam itu aku terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari lorong bawah tanah. Aku keluar, mengintip. Syekh berjalan perlahan dengan tongkatnya menuju ruangan yang selalu terkunci. Aku mengikuti dari jauh. Tapi ketika aku hampir mendekat, Rara. Suara beratnya memecah keheningan. Kau tak boleh ke sini. Aku terkejut, menunduk ketakutan. Maaf, Tuan, saya hanya khawatir. Tidak apa, tapi ingat, jangan pernah buka pintu itu. Sejak malam itu, aku tak berani mendekat lagi. Tapi rasa penasaran terus menghantuiku. Apa yang disembunyikan di ruangan bawah tanah itu? 2 bulan kemudian, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Suatu pagi, Usman memanggilku ke ruang tamu. Di sana, Syekh duduk sambil menatapku dalam-dalam. Di tangannya sebentuk cincin emas tua. Rara, selama ini kau telah menemani kesepianku. Aku ingin menikahimu. Dunia berhenti berputar. Aku membeku. Menikah dengan majikanku sendiri? Dengan pria yang lebih tua dari ayahku? Aku menolak halus, tapi saat malamnya aku menelepon ke kampung, ibu menangis. Nak, kalau kau menikah dengannya, dia mau bantu lunasi utang kita. Tolonglah demi keluarga kita, Rara. Hatiku remuk. Aku menangis semalaman. Aku tahu aku tidak punya pilihan. Seminggu kemudian, aku resmi menjadi istri sah Syekh Mahmud. Aku mengenakan gaun putih sederhana. Tak ada senyum di wajahku, hanya pasrah. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang, gemetar. Lampu kamar redup, udara dingin. Syekh masuk perlahan, menatapku, lalu duduk di kursi kayu tua di hadapanku. Kau takut? Sedikit, Tuan. Jangan panggil aku Tuan. Panggil aku Abdul. Ia tersenyum lemah. Tapi malam itu, ia tidak mendekatiku. Tidak menyentuhku. Hanya menatap dan menarik napas panjang. Lalu, ia menyerahkan sebuah kunci kecil berwarna perak. Rara, jika suatu hari aku tidak bangun lagi, buka kamar bawah tanah itu. Tapi jangan sekarang. Aku menatap kunci itu, bingung. Apa yang ada di sana, Abdul? Kebenaran. Setelah itu, ia beranjak tidur. Dan malam pertama kami berakhir begitu saja tanpa sentuhan, tanpa kata. 3 hari setelah malam itu,
Syekh meninggal dunia dalam tidurnya. Aku terpukul. Meski pernikahan kami aneh dan singkat, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatku merasa kehilangan. Rumah besar itu mendadak dipenuhi orang asing, pengacara, saudara jauh, dan pelayan lama. Semua berebut warisan. Tapi sebelum pergi, pengacara menyerahkan sebuah amplop kepadaku. Ini pesan terakhir dari Syekh Mahmud. Hanya untukmu, Nyonya Rara. Tanganku gemetar. Di dalamnya, ada surat tulisan tangan dan kunci yang sama dengan yang diberikannya malam itu. Rara, jika kau membaca ini, artinya aku sudah pergi. Bukalah pintu bawah tanah itu. Jangan takut dan maafkan aku. Malam itu, aku membawa lentera dan turun ke bawah. Tangga batu itu lembab, udara dingin menusuk. Aku sampai di depan pintu besi tua. Kunci itu pas di lubangnya. Klik! Pintu berderit perlahan. Di dalamnya ada ratusan foto wanita muda, tergantung rapi di dinding. Semua berpakaian pengantin dan wajah mereka mirip denganku. Aku menjerit pelan, mundur ketakutan. Di meja tengah ada tumpukan buku catatan dan satu foto besar seorang wanita muda berambut panjang. Wajahnya hampir sama denganku, hanya lebih dewasa. Di bawah foto itu tertulis, Aisyah binti Karim, istriku yang hilang. Jantungku berdegup kencang. Aku membaca catatan di buku itu. Syekh menulis tentang bagaimana istrinya, Aisyah, menghilang 25 tahun lalu dalam perjalanan ke Indonesia. Ia mencari wanita yang mirip dengannya berharap bisa menghidupkan cinta lamanya dalam bentuk lain. Setiap perempuan yang dinikahinya semua mirip Aisyah. Tapi semuanya meninggal misterius hingga aku datang. Aku membuka amplop terakhir di dalam buku itu. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar. Rara, jika kau membaca ini, berarti rahasia terbesar hidupku telah terbuka. 24 tahun lalu, istriku Aisyah mengandung seorang anak perempuan ketika ia menghilang. Aku tak pernah menemukannya. Tapi saat pertama kali melihatmu, aku merasa seolah menatap masa lalu. Kau adalah anak itu, Rara. Anak yang selama ini ku cari. Surat itu terjatuh dari tanganku. Aku mematung. Nafasku memburu. Tidak, ini tidak mungkin. Kepalaku berputar, dunia terasa gelap. Ternyata pria yang kuminum air tangannya saat akad adalah ayah kandungku sendiri. Aku menjerit, menangis sejadi-jadinya. Semua kenangan berputar, tatapan lembutnya, cara ia menyebut namaku, kunci yang diberikannya. Semua kini terasa menjijikkan dan menyakitkan. Aku berlari keluar dari rumah itu, menembus padang pasir di bawah cahaya bulan. Air mata bercampur debu. Tuhan, kenapa ini terjadi padaku? Aku ingin pergi sejauh mungkin. Tapi sebelum meninggalkan rumah, aku kembali sekali lagi ke ruangan bawah tanah itu. Ada satu lemari terkunci. Kuncinya sama. Di dalamnya bukan harta, bukan emas. Tapi akte kelahiran lamaku, dengan nama ibu kandung, Aisyah binti Karim. Dan foto bayi kecil di pelukannya aku. Beberapa hari kemudian, penjaga tua Usman datang ke penginapan tempat aku bersembunyi. Ia menyerahkan surat terakhir dari Syekh yang disimpan untuk waktu tertentu. Rara, aku tahu kebenaran ini akan menghancurkanmu. Tapi percayalah, aku tak pernah berniat menodai darah dagingku sendiri. Aku menikahimu bukan karena nafsu, tapi karena ingin memastikan kau aman dan memiliki hak atas harta yang seharusnya jadi milikmu. Aku ingin menebus dosaku yang telah membuat ibumu pergi tanpa pamit. Air mataku tak berhenti jatuh. Kini semuanya masuk akal, kenapa ia tak pernah menyentuhku, kenapa malam pertama itu hanya diisi tangisan dan kunci. Ia tahu tapi memilih diam. Aku kembali ke Indonesia. Rumah kami kini sudah lunas. Ibu memelukku sambil menangis, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tak bisa menceritakan semuanya. Tapi di hatiku luka itu akan selalu ada. Kadang, di malam-malam sunyi, aku teringat lagi tatapan mata Syekh yang ternyata ayahku sendiri. Tatapan yang bukan nafsu, tapi penyesalan yang dalam. Maafkan aku, nak. Kalimat itu terngiang di kepalaku. Aku memutuskan untuk menyerahkan seluruh warisan yang kuterima kepada panti asuhan di Mekah,
tempat anak-anak tak punya orang tua. Aku ingin menebus dosa dengan kebaikan. Kadang, hidup memberi kita kejutan bukan untuk menyakiti, tapi untuk membuka kebenaran yang disembunyikan takdir. Aku, Rara, pernah menikahi majikanku sendiri. Tapi yang tak pernah kukira, ternyata pria itu adalah ayah kandungku. Kini aku hidup sederhana di kampung, jauh dari kemewahan. Tapi aku tenang karena akhirnya aku tahu siapa diriku sebenarnya. Dan malam pertama itu bukan malam dosa seperti yang kukira. Tapi malam ketika rahasia besar keluarga akhirnya terungkap.